Hari ini kita bakal coba bikin Pong. Pertama kita set ukuran window jadi 500 x 300. Terus kita bikin custom action di input map buat nanti kita kontrol pedalnya. Kita bikin left up, left down, right up, sama right down. Nah, setiap actionnya kita perlu sambungin ke input. Di sini kita set button W buat left up, terus button S, navigasi atas sama bawah. Kita mulai bikin world pakai Node 2D. Terus save di folder scene. Berikutnya kita bikin bolanya pakai karakter body 2D. Terus masukin aja sprite-nya. Sama tambahin collision shape, kita pakai yang circle. Terus buat pedalnya juga sama, pakai karakter body 2D. Masukin sprite-nya juga. Terus tambahin collision shape yang kapsul. Sekarang kita import bola sama pedalnya ke world. Biar gampang, kita set gridnya jadi 10x10. Posisinya tinggal dipas-pasin aja. Pedalnya kita butuh 2, jadi kita namain pedal left sama pedal right. Terakhir kita tambahin wall, kita pakai static body 2D. Terus kita isi pakai collision shape yang rectangle sepanjang window-nya. Terus duplicate collision shape-nya buat bagian yang bawah. Kita coba run. Sekarang kita mulai scripting buat bolanya. Buat gerakin bolanya, kita pakai move and collide. Kita butuh variable direction, isinya vector 2.left. Ini sama kayak vector 2 minus 1,0. Sama variable speed 500. Terus kita masukin ke move and collide-nya. Direction kali speed kali delta. Script tadi buat bikin bolanya gerak ke kiri. Move and collide ini nge-return sesuatu kalau ada collision. Kita mau simpen nilai returnnya di collision info. Sekarang kita bisa cek kalau terjadi collision. Kita ganti direction-nya pakai direction.bounce collisioninfo.getNormal. Sekarang bolanya udah bisa mantul kalau nabrak objek. Tapi pantulan di Godot itu natural, ditentuin dari arah gerak sama permukaan pantul. Jadi selama bola geraknya lurus dan nabrak permukaan rata, dia akan mantul balik arah. Tapi di Pong itu arah pantul bola dikontrol penuh. Kalau bola nabrak di ujung pedal, bakal dipantulin ke arah luar. Semakin ke tengah, semakin lurus. Kita bisa mulai dari balikin arah bolanya dulu. Kita bikin function reverse direction. Parameternya kita pakai pedal position. Terus kita bikin variable out, isinya vektor 0. Terus kita cek posisi X dari bola. Kalau lebih besar dari pedal, kita set out X-nya sama dengan 0, else-nya minus 1. Terus kita return out-nya. Nah, fungsinya ini kita pakai di sini. Jadi kalau mantul pasti balik arah ke kanan atau ke kiri. Pedal position-nya bisa kita ambil dari collisioninfo.getCollider.globalPosition.
kita bisa lihat tadi bola yang di ujung mantulnya keluar. Sekarang jadi lurus semua. Function ini bisa kita rapiin sebenarnya. Kita bisa langsung return vector 2 aja. Buat X-nya isi 1 kalau posisi X dari bola lebih besar dari pedal, else-nya -1. Terus buat Y-nya 0 aja. Hasilnya sama aja. Sekarang kita bikin function buat ngatur arah pantul bolanya. Kita bikin function getAngle. Di sini kita butuh collision position sama pedal position. Pertama kita bikin variable segment. Isinya collision position.y minus pedal position. Dibagi setengah panjang pedal. Baris ini biar kita dapat -1 kalau collision terjadi di ujung atas pedal dan dapat 1 kalau collision terjadi di bawah pedal. Makin ke tengah, makin 0. Terus variabel new angle. Isinya segmen kali 45. Jadi kalau collision di ujung, arah bola bakal keluar 45 derajat. Terus return new angle dalam bentuk radian, pakai deg to right. Terus direction sama dengan direction.rotated getAngle. Collision position bisa kita ambil dari collisioninfo.getPosition. Jadi sekarang setelah direction dibalik arahnya, kita rotate sesuai di bagian mana bolanya collision sama pedal. Buat pedal kiri udah oke, kita coba yang kanan. Di sini yang terjadi kebalikannya. Kalau kita balik ke script ini, misal pedal kiri itu ada di posisi 0, kalau collision terjadi di bagian paling bawah, perhitungannya itu kayak gini. 50 minus 0 dibagi 50 kali 45. Hasilnya 45. Dan ini juga sama buat pedal kanan. Masalahnya, rotasi di sini itu searah jarum jam. Kalau bola ke pedal kiri terus balik arah, terus kita rotate 45 derajat, hasilnya benar. Tapi pedal kanan karena searah jarum jam, waktu di rotate 45 derajat, arahnya bukan keluar. Nah ini bisa kita selesain kalau kita kali getAngle pakai direction.x. Karena nanti bagian kiri bakal dikali 1, sedangkan bagian kanan bakal dikali -1. Jadi collision ini bakal dapat -45 derajat yang bikin arahnya sesuai buat pedal kanan sama kiri. Sekarang kita buat script buat pedalnya. Scriptnya mirip kayak buat yang bola, kita butuh speed, terus di fisik prosesnya kita bikin direction. Isinya vector 2, x-nya 0, y-nya input.getActionStrength left down minus left up. Jadi kita dapat y sama dengan 1 kalau left down, minus 1 kalau left up. Kalau dua-duanya dipencet atau enggak, kita dapat 0. Buat movementnya sama kayak yang di bola tadi. Sekarang dua pedalnya jalan bareng-bareng kalau kita pencet W atau S. Oh iya, di Godot 4, kita bisa sederhanain bagian ini. Pakai function input.getAxis. Negatifnya kita isi left up, positifnya left down. Karena kalau di komputer itu, sumbu Y ke atas itu negatif. Hasilnya tetap sama aja. Sekarang kita tambahin variabel control up sama down. Isinya left up sama down.
Sekarang kita bisa ganti bagian ini pakai variabel. Manfaatnya pakai variabel adalah kita bisa ekspor variabelnya dan kita bisa edit di inspektor. Di main scene-nya, kita ganti buat pedal right pakai right up sama down. Sekarang pedal kiri kita pakai WS, pedal kanan kita pakai nav atas bawah. Sekarang masalah yang terakhir. Arah pantul bola waktu nabrak wall itu nggak sesuai yang kita pengen. Karena setiap terjadi collision, script ini yang bakal jalan. Yang sebenarnya script ini itu khusus buat pedal. Selain pedal, kita pengen arah pantulnya itu natural aja. Jadi kita perlu cara buat ngebedain collision sama pedal atau sama wall. Salah satu solusi yang bisa kita pakai adalah kita nambah pedal ke dalam grup. Grupnya kita kasih nama pedal juga. Nah, sekarang kita bisa cek setiap collision. If collision info.getCollider is in group pedal, kita masukin semua scriptnya. Terus else-nya kita pakai function pantul bawaan aja. Kayaknya itu aja buat video kali ini. Kalau misal ada masukan atau kurang jelas, bisa ditanyain aja. Terima kasih.